Kemarin laporan disampaikan bahwa setiap hari kita di Nabire, khusus Kabupaten Nabire saja, produksi sampah kita itu hampir 48 ton per hari, ya. 48 ton per hari itu sampah kita di Nabire per hari. Coba kalau kita kalikan dengan 360, berapa ribu ton sampah yang kita hasilkan dari rumah tangga. Apakah dalam pengelolaan yang uraiannya itu baik, benar, dan tidak? Tugas kita diselesaikan. Saya juga kaget. Kalau ini terus kita biarkan, kalau dia angkanya naik sampai 49, 50, selesailah sejarah tadi hari sampah itu sudah jadi di kota kita. Pertumbuhan penduduk akan terus bertambah, ya. Dan Bapak Wakil Jabat Gubernur dan Tamu hadirin undangan, kami persilakan duduk kembali. Kehutanan di Nabire. Yang kami hormati para kepala distrik di Nabire, yang kami hormati para lurah di lingkup distrik Nabire, yang kami hormati para tokoh masyarakat, yang kami hormati para komunitas pecinta lingkungan dan adik-adik siswa-siswi yang saya banggakan, serta para hadirin undangan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa karena atas berkat rahmat-Nya sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi pengurangan sampah di Provinsi Papua Tengah di Kabupaten Nabire dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2024. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia. Hadirin dimohon berdiri. Jumat 8 Maret 2024, kami yang ada di Provinsi Papua Tengah bersama dengan pimpinan negara yang ada di provinsi ini dan juga dengan dinas-dinas terkait, dinas lingkungan hidup, kehutanan dan pertanahan, dan yang lain-lain yang hadir pada saat ini. Kami memperingati Hari Peduli Sampah Nasional. Kami mengingat apa yang Tuhan berikan kepada kami sebagai ciptaan, bahwa kami harus memelihara lingkungan di mana kami hidup. Berterima untuk mengelola dunia ini.
kami harus memeliharanya dengan baik, karena kami akan memberikan pertanggungjawaban kepada Engkau sebagai pencipta yang mengizinkan kami hidup di atas planet ini. Ya Tuhan, menyerahkan rangkaian acara sejak dimulaikan sampai nanti berakhir, biar jadi dengan kepujian dan hormat hanya untuk nama-Mu saja. Terima kasih kepada Bapak Pendeta. Ibu Penjabat Gubernur Provinsi Papua Tengah dan Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati. Selanjutnya kita akan menyaksikan video tentang sejarah Hari Peduli Sampah Nasional. Gunungan sampah itu menyapu bersih kampung sekitar. 157 jiwa melayang. 2 kampung yaitu Cidimus dan Pojok hilang dari peta akibat tragedi ini. Semenjak itu, Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Peduli Sampah Nasional. Tragedi ini seharusnya menjadi refleksi bagi kita. Persoalan sampah ini bukan salah Tuhan, melainkan akibat kelalaian kita sebagai manusia. Kita harus menyadari bahwa sampahku tanggung jawabku. Hari ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala dan merenungi apa yang telah kita perbuat. Demikian pemutaran video tentang sejarah Hari Peduli Sampah Nasional. Mari kita menjaga lingkungan dengan tetap memperhatikan sampah-sampah di lingkungan kita. Sehat dan cuaca yang mungkin di awal tadi juga sepakat pelaksanaannya di Pantai Nabire. Namun kami percaya sungguh karena rencananya juga kita semua berpindah ke tempat ini, dan saya harap kita yang berpindah ke sini adalah bentuk komitmen kita untuk mengelola sampah di Provinsi Papua Tengah, terlebih khusus di Kabupaten Nabire. Saya kira akibatnya 2 pemukiman yang berjarak 1 km sebagaimana video tadi itu mengalami dampak dan menewaskan 157 orang. Kejadian itu membuat miris menjadi adanya keinginan bersama agar orang sadar, sejak kita sadar untuk mengurangi populasi sampah dan memilah sampah dengan baik sesuai golongannya. Bapak Ibu Saudara dan Ibu yang saya hormati, izinkan kami juga menyampaikan tujuan pelaksanaan Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2024. Ada 4 tujuan. Yang pertama, memperkuat komitmen dan peran aktif seluruh pemangku kepentingan di tingkat provinsi maupun kabupaten dalam mengatasi polusi plastik. Yang kedua, memperkuat melalui kegiatan pengurangan sebesar 28% atau setara dengan 56.439 ton sampah, dan kegiatan penanganan sebesar 71% atau sama dengan 143.283 ton. Ini menjadi tugas kita bersama, masyarakat dan para pihak dan seluruh masyarakat. Terima kasih kepada semua. Yang saya hormati para komunitas pencinta alam atau pencinta lingkungan, tadi laporan dari Pak Dinas yang sudah hadir, ada ketua. Iya, terima kasih ada. Yang saya hormati di antara kita ada kepala suku juga sebagai anak-anak yang sudah hadir, Bapak Yohan Wanane. Ada pasti sudah kenal, ada yang belum. Saya tadi dari panggung baru lihat, saya kira mungkin anak muda siapa yang hadir. Padahal ini kepala suku kita sekarang sebagai staf ahli di MRP Provinsi Papua Tengah yang sudah bergabung. Ya, saya hormati para pejabat seluruh tingkat 4 dan seluruh jajaran, mungkin ada PKU pertanian atau dari sekolah tadi kalau tidak salah dalam laporan Pak Dinas, dan semua media massa yang menyatu acara ini dalam pelaksanaan yang tadinya sudah diatur di lapangan tetapi bergerak cepat dan kita bisa melaksanakan di awal ini. Nah, terima kasih untuk semua yang sudah berkontribusi untuk suksesnya acara kita di hari ini. Saya pikir tadi sudah
Pak Dinas sudah melaporkan beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini. Dan sekali lagi pertama saya mengucap syukur pada Tuhan, dan kita semua mengucap syukur pada Tuhan karena Tuhan memberikan waktu yang indah untuk kami semua untuk melaksanakan tugas hari ini. Ya, sebagai orang yang percaya pada Tuhan, kita syukuri juga hari ini kita bisa dapat hujan, karena ada makhluk lain yang membutuhkan hujan, air, dan seterusnya, tumbuhan, ikan di laut, dan mungkin ada petani-petani yang menunggu itu, ada orang yang kekurangan air. Jadi kita mengucap syukur untuk semua hal yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Tadi saya ikuti doa dari hamba Tuhan bahwa pencipta langit dan bumi, dan ya ini sudah bagian dari itu. Jadi kita mengucap syukur walaupun kita harus pindah tempat kegiatan di tempat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada tanggal 21 Februari setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional atau HPSN. Dan pada peringatan HPSN tahun 2024 ini mengangkat tema, ya sekali lagi mengangkat tema atasi sampah plastik dengan cara produktif. Ya, saya minta kembali, atasi sampah plastik dengan cara produktif. Nah, nanti ini saya pikir sebuah tema paradoks menurut saya. Ya, ini perlu ada kajian-kajian ilmiah dan diimplementasi secara sederhana kepada masyarakat supaya memahami benar tema daripada bagaimana cara mengatasi sampah plastik dengan cara produktif. Ya, nanti betul Pak Dinas Lingkungan dan jajaran di implementasi, disosialisasi sampai ke akar rumput di bawah, dari tingkat rumah tangga sampai dengan pada level kebijakan di tingkat provinsi yang akan mewadahi 8 kabupaten. Jadi ini benar-benar menjadi satu gaya hidup yang sudah disampaikan dari Pak Dinas. Jadi tema ini akan mengangkat kita semua untuk bagaimana bisa mengatasi sampah plastik dengan cara produktif. Ini bicara tentang perilaku, ya. Bicara tentang perilaku, bagaimana cara kita mengelola sampah ini dan sampah menjadi sebuah hal yang produktif, atau ada nilai tambah, atau ada nilai ekonomi, atau ada nilai lain. Nah, bagaimana cara pengelolaannya? Saya minta kepada Pak Dinas untuk disosialisasi dari rumah tangga RT RW sampai dengan ke atas. Jadi tidak dari atas turun, tapi untuk masalah sampah dari bawah ke atas, seperti itu. Untuk tahun ini, di tahun 2024, dan ya ini kita menunggu keberhasilannya nanti. Dengan kemarin laporan disampaikan bahwa setiap hari kita di Nabire, khusus Kabupaten Nabire saja, produksi sampah kita itu hampir 48 ton per hari, ya. 48 ton per hari itu sampah kita di Nabire per hari. Coba kalau kita kalikan dengan 360, berapa ribu ton sampah yang kita hasilkan dari rumah tangga. Apakah dalam pengelolaan yang uraiannya itu baik, benar, dan tidak? Tugas kita diselesaikan. Saya juga kaget. Kalau ini terus kita biarkan, kalau dia angkanya naik sampai 49, 50, selesailah sejarah tadi hari sampah itu sudah jadi di kota kita. Pertumbuhan penduduk akan terus bertambah. Ya. Anak kecil, bayi saja, hidup itu sudah membawa sampah. Itu bayi. Kita semua, saya secara pribadi dan Bapak Ibu semua, per person itu kita sudah hidup dengan apa? Hari-hari kita membawa sampah. Ya, kita hidup, kita membawa sampah. Sehingga ini kita bicara masalah perilaku.
Jadi yang harus diatur adalah bukan masalah puntung sampah. Yang diatur dan diperbaiki adalah bagaimana paradigma kita, cara berpikir kita untuk sampah yang kita atur. Jadi ini bicara masalah paradigma. Jadi kita sadar kita semua manusia, tumbuhan ini juga bawa sampah. Semua makhluk hidup itu bawa sampah. Jadi bagaimana kita kesadaran itu kembali kepada perilaku kita. Jadi tema ini sangat baik menurut saya. Atasi sampah plastik dengan cara produktif. Ya, saya mungkin bukan plastik saja, pasti ada sampah-sampah lain juga ya. Nanti subtemanya nanti seperti apa coba dijabarkan di Nabire ini lebih banyak produksi sampah apa dari hasil industri kah, atau dari rumah tangga, atau apa petani, nelayan yang itu diolah lagi secara baik oleh dinas teknis yang terkait. Tema tersebut dilatar belakangi oleh persoalan pencemaran sampah plastik yang sampai saat ini masih terus ada sehingga menjadi isu yang sangat serius baik di lingkungan daerah maupun secara nasional, bahkan juga menjadi isu internasional dan khusus dalam rumah tangga. Peringatan HPSN tahun 2024 saat ini merupakan momentum untuk memperkuat posisi pemerintah Indonesia dalam internasional legally di bidang instrumen atau LD on plastic pollution dan kesiapan dalam melaksanakan komitmen zero waste zero 2050. Selain itu, peringatan HPSN 2024 juga ditujukan untuk mendorong peran semua pihak, baik pemerintah daerah, produsen dan masyarakat luas untuk mendukung target nasional dalam menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor limbah dan sampah. Itu yang sementara dikembangkan di internasional. Rumah kaca kita belum ada rumah kaca, kita ada rumah dinding, rumah tembok, rumah semen. Jadi nanti diterjemahkan ke bawah lagi. Ini tadi sudah bicara zero, berarti bagaimana kita berikan harus cari nol. Jadi itu di dinas teknis yang diterjemahkan secara baik untuk dipahami oleh masyarakat kita. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pemerintah Provinsi Papua Tengah terus berkomitmen dalam upaya pengelolaan sampah melalui penetapan Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 22 Tahun 2023 yang sudah kita canangkan tahun lalu, dan itu baru pertama di Indonesia, ya, atau di mana? Di Papua Tengah, ya. Iya, maksud kami bukan Indonesia, tapi untuk daerah BB baru kita. Saya kenal itu disampaikan oleh kepala yang mewakili menteri bahwa di daerah BB lalu di Papua Tengah kita sudah punya Perda Nomor 22 Tahun 2023 tentang kebijakan dan strategi daerah atau JASPRADA dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampai sejenis sampah rumah tangga. Terima kasih untuk Pak Dinas dan kita semua yang sudah berpikir. Ada regulasi, ada aturan, ada pergub yang sudah kita hasilkan dan itu disosialisasikan, ya. Disosialisasikan dari pesan, nanti saya akan cek terus dari rumah tangga, mulai dari rumah sampai ke atas. Perda ini harus diketahui oleh kita. Saya juga belum baca, jadi nanti Pak Kadis akan mengantar kita baca bersama, kita sosialisasi di level bawah, ya, baik melalui media sosialisasi tatap muka, kemudian media sosial dan semua media-media yang ada, supaya secara masif, ya,
secara masif dipublikasikan kepada masyarakat kita semua terkait dengan penanganan sampah di Provinsi Papua Tengah. Dalam peraturan tersebut, pemerintah Provinsi Papua Tengah telah menyusun kebijakan strategis, program dan sektor utama serta pendukung dalam pengelolaan sampah untuk mencapai target pengurangan dan penanganan sampah. Kebijakan ini merupakan kombinasi polluter, play, and public service, yang berarti penghasil sampah bertanggung jawab untuk mengurangi sampah dan bertanggung jawab memberikan pelayanan terbaik dalam penanganan sampah. Nanti contohnya seperti apa juga bisa disosialisasikan pada masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan tema atasi sampah plastik dengan cara produktif, saya mengajak seluruh masyarakat di Provinsi Papua Tengah untuk berperan dalam mengatasi populasi plastik serta memperkuat partisipasi dan kesadaran publik dalam upaya pengelolaan sampah dari sumber untuk mengurangi sampah yang diolah di tempat pemrosesan akhir melalui gerakan memilah dan mengolah sampah di sumber, memperkuat komitmen dan peran aktif produsen serta pelaku usaha lainnya dalam mengimplementasikan sirkulasi sampah sebagai bahan baku ekonomi dan membangun rantai nilai pengelolaan sampah di seluruh sektor. Nah, jadi mungkin ini juga harus lebih banyak sosialisasi ke toko-toko atau kios, ya, kios-kios dan seterusnya supaya lebih mengurangi sampah. Ya, caranya seperti apa? Nanti Pak Kadis dengan teman-teman dinas menyiapkan bentuk-bentuk pengurangannya. Sejak tanggal 23 Januari 2024, saya telah menerbitkan surat edaran tentang Jumat Bersih Lingkungan bagi seluruh masyarakat di 8 kabupaten seprovinsi Papua Tengah, guna mendukung penuh upaya-upaya untuk mencegah dan mengatasi sampah plastik dengan cara yang produktif. Ya. 1. Peningkatan dan penyadaran masyarakat termasuk pelaku usaha untuk tanggap terhadap isu pencemaran sampah plastik. Berarti nanti diatur sosialisasinya di, sosialisasinya kita secara masif. Kalau sudah menyeluruh, ya saya harap di dalam Pergub itu ada sanksi juga, ya, sebelum baca Pergub baik. Nanti ada sanksi. Kalau kita sudah sosialisasi masif dan masih ada lagi melakukan, ya sanksi-sanksinya seperti apa itu juga nanti ke depan. Ada Bapak Kepala Dinas, saya pikir mungkin sudah punya cara tersendiri, ya kita harapkan itu. Kemudian yang kedua, penguatan dan perluasan edukasi pemilahan dan pengolahan sampah oleh masyarakat guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam usaha produktif sektor pengolahan sampah plastik. Yang ketiga, artinya itu kita melibatkan masyarakat yang banyak dalam pengolahan sampah plastik. Kemudian ketiga, pengembangan ekosistem ekonomi sirkuler sehingga dapat mendorong penguatan usaha produktif serta pengelolaan sampah plastik melalui model bisnis isi ulang, bisnis guna ulang dan bisnis daur ulang yang lebih optimal. Ini luar biasa. Jadi sampah kemudian menjadi sebuah bisnis
Saya dengar tadi saya cerita bilang ada bank sampah ya. Nah, nanti bank sampah ini pengelolaannya, sistemnya, modelnya seperti apa, silakan disiapkan. Apakah secara pribadi person atau secara institusi, yang lebih baik yang mana, supaya kita juga mengurangi plastik, botol-botol yang mengandung plastik dan seterusnya. Ini ya kembali lagi tadi Pak Kadi sudah sampaikan menjadi gaya hidup kita. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam upaya mengatasi sampah dan permasalahannya di Kabupaten Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah akan diserahkan beberapa sarana prasarana persampahan dalam bentuk pinjam pakai. Ya Pak Kadis, sifatnya masih pinjam pakai karena kami masih daerah DOB dan belum bisa melakukan hibah. Jadi tercatat di neraca kita itu pinjam pakai. Nanti kalau sudah pas, kita sudah definitif atau sudah secara ya kalau sudah pengalihan dan secara sistem misalnya sudah definitif ya, mungkin ada regulasi yang akan diatur ya, untuk penyerahan ya. Jadi sifatnya masih pinjam pakai bukan berarti hak sebenarnya pengelolaan kami sebenarnya diserahkan kepada Bupati Kabupaten Nabire, hanya secara aset neracanya tercatat di pemerintah Provinsi Papua Tengah sebagaimana biasa. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini pemerintah Provinsi Papua Tengah juga telah menyiapkan beberapa sarana penanganan persampahan pada pemerintah Kabupaten Paniai, kemudian juga pemerintah Kabupaten Nabire. Alat pencacah dan pelele sampah, pelele sampah plastik. Kemudian 3 unit truk Ampol, 3 unit truk Ampol. Kemudian ada 9 unit motor sampah dan 9 unit kontainer sampah yang diserahkan kepada 9 kelurahan di distrik Nabire. Mari kita berapos dulu. Saya pikir ini sesuatu yang penting karena saya dengar dari masyarakat di bawah itu sangat membutuhkan. Nah ini jumlah masih terbatas, tetapi spirit dari Bapak Ibu dan kita semua semoga di tahun depan itu Ibu harap Pak Dinas rencanakan lagi, karena saya dapat laporan kemarin masih ada dari kelurahan kita tadi sudah tambah lagi begitu. Jadi gubernur ya yang memerintahkan Pak Kadis tambah kita siapkan. Tapi kota kita bersih, ya yang penting kota kita bersih. Jadi jangan ragu-ragu untuk kepentingan masyarakat, kepentingan orang banyak itu di atas segalanya, dan silakan diprogramkan sesuai kebutuhan. Kita fokus di Kabupaten Nabire karena pusat pemerintahan provinsi di sini. Kita harapkan tidak ada lagi sampah-sampah di bawah jalan. Tidak ada lagi sampah-sampah di bawah jalan. Jadi kita akan atur. Saya kemarin sudah diskusi dengan Pak Bupati di ruang kerja saya. Kita sudah diskusikan bagaimana kita mengatur supaya pengelolaan sampahnya benar-benar kota kita terlihat indah dan bersih, dan semakin orang datang ya dapatkan kesejukan, dapat hawa yang segar dari Kabupaten Nabire. Kalau kota kita sampah banyak, orang datang yang lain kita buat hebat-hebat juga, pasti orang
alam yang cukup indah, tapi kadang-kadang sampah ini buat pemandangan itu dari kayu semua. Sehingga memang sampah ini memang penting untuk kita kelola secara masif dan bertanggung jawab. Kita turunkan sampai nol. Sampah boleh ada, tapi dibuang pada tempatnya. Itu maksudnya. Tidak mungkin kita kasih sampah karena itu produksi. Tadi saya sudah awal sampaikan, bayi pun bawa sampah begitu. Apalagi orang dewasa, pohon juga bawa sampah semuanya. Maka itu kita bawa sampah. Saya hari ini juga bawa sampah, mungkin berapa kartu plastik yang saya makan kuenya, mungkin saya buang sembarang, atau kertas, atau botol air kek, atau apa-apa yang ada di saya. Jadi ya kembali ke diri kita. Jadi kita sadar ini bagian dari kehidupan yang tidak bisa kita lepaskan. 1 unit truk ambrol dan 1 unit alat penjajah dan pengelola sampah bagi Kabupaten Paniai yang akan mengelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paniai. Nanti kita serahkan ke saya karena pemerintah Kabupaten Paniai hadir. Tidak ada ya, saya masih dalam pilkada jadi tidak ada yang hadir. Nanti Pak Kadis atau jadwal kita serahkan ke sana. Karena kalau kita lihat tadi itu temanya bagus, sampah itu bisa produktif, bisa buat dari bank, tetapi juga menghasilkan ekonomi. Kita juga tenaga kerja itu juga bisa dimanfaatkan untuk bisa ada pendapatan di situ. Maaf, kita di sini budaya orang ketimuran itu kalau kita kerja-kerja yang begitu di halaman, lain-lain itu kita akan bawa itu. Dan itu harus memang orangnya di steril. Kemarin saya di pasar Kalibuku, saya minta Pak Kadis kemarin lengkapi dong yang kerja itu dengan APA-nya, kemudian pendapatannya harus manusiawi karena ini kerja risiko tinggi. Saya sudah minta kemarin yang bawa truk itu koordinasi dengan Kepala Dinas Lingkungan, tenaga kerja Polres. Jadi semua yang kerja di yang penyangkut sampah itu kita BPJS tenaga kerja. Ya. Jadi semua konsekuensi kerjanya ditanggung oleh negara, oleh kita oleh pemerintah provinsi Kabupaten. Dari dia punya sakit sampai dengan kalau terjadi kecelakaan semuanya ditanggung. Jadi kita sudah minta nanti kerjasama dengan Pak Dinas, mereka dilindungi dan kesejahteraannya juga diperhatikan sampai rumah, ya sampai rumah seperti itu. Jadi kita buat mereka supaya mereka juga dihargai dari profesi yang sementara dikerjakan dan jaga keselamatan kerjanya. Selain penanganan sampah, pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah juga menyiapkan sarana dan prasarana ekowisata yang adalah bagian dari pemanfaatan jasa lingkungan di 3 lokasi, yaitu Taman Wisata Alam Air Terjun Karagiri, Taman Wisata Alam Pantai Batu Mangga, dan Taman Wisata Alam Pantai Borate. Kami berharap semoga sarana dan prasarana yang diserahkan dapat dimanfaatkan secara maksimal dan digunakan dengan sebaik sesuai dengan peruntukannya. Jangan sampai tercampur waktu lagi untuk demo. Mohon maaf karena sudah ada logo di depan pemerintah Provinsi Papua Tengah, jadi sesuatu mungkin barangkali. Ya, jadi jangan pakai untuk angkutan massa, ya, atau kegiatan-kegiatan lain, tapi itu khusus karena masih terbatas, jadi kita pakai baik-baik supaya trek itu tetap bisa bermanfaat untuk kita. Karena kalau kita bicara sampah identik dengan kesehatan. Kalau kita sampah banyak, waduh itu bukan lalat banyak, penyakit banyak, bisa jadi kita bisa wabah.
bukan di kota saja tenggelam, manusia sehabis juga. Sehingga memang perubahan sampah ini betul-betul akan kita lakukan dengan semangat gotong royong. Ya. Semangatnya semangat gotong royong. Ya, kita semua bertanggung jawab untuk itu. Ya, sebelum saya memikir sambutan ini, saya pesan kita mulai urus sampah dari rumah, dari pribadi terus masuk ke rumah. Nah, dari mama juga kita beritahu, terus kita atur, bapak-bapak juga harus edukasi. Jangan mama ngurus semua. Ya. Kalau dianggap sampah itu identik, sampah di rumah identik dengan mama begitu. Sekarang bukan mama lagi, sekarang sampai yang ngurus itu abang ojek lagi saja, ojek. Jadi ojek semuanya dia saja. Saya lihat di sepanjang jalan dari dinas kesehatan, rumah sakit ke sini di depan gereja Katolik itu orang pegang sampah, langsung buang saja di bebas. Ya, sekarang kurirnya sampah di rumah itu bukan lagi yang bertanggung jawab rumah itu, pakai luci. Wah, ini bahaya. Jadi kalau sudah begini kita sudah harus juga ya, harus tahu orang-orang yang tinggal di situ. Tenaga kerja kita rekrut, tidak apa-apa tadi. Rekrut saja, saya siap bayar itu. Yang kedua bapak kita itu ya. Itu seruan untuk kesejahteraan mereka. Tenaga kerja kita pakai, kita pada ini banyak yang sekarang lagi tidak punya kerjaan. Nanti kalau Tuhan buka jalan pasti ada datang untuk mereka tertutup. Saat ini saja kita kerja dulu sama-sama. Jumat bersih ini kita menjadi gaya untuk kita dinas-dinas, nanti kita akan mulai semua dari komunitas yang ada kita sama-sama. Nanti saya minta kita yang sudah hadir kita mulai dari kita dan itu lebih masif lagi ke komunitas di luar. Dan kita menjadikan ini sebuah gerakan dari semangat kita untuk kita membersihkan. Kalau masyarakat kita kalau sudah lihat langsung baru kita percaya kalau ini pemerintah harus konsisten sudah budaya. Jadi kita juga sudah hati-hati begitu. Ini seperti Karang, pasar Karang itu kalau jalan itu sudah terbenar. Sehingga saya sudah bilang Pak Kadis, pokoknya pikir saya kemarin dari Pak Bupati, maaf ini saya keluar rasa. Saya minta coba situ buat apa begitu. Tapi kita belajar dari rumah. Bapak mohon maaf kalau kesalahan itu kosong, mungkin bisa gali sedikit di situ. Sehingga dari rumah kita sudah atur. Kalau ada orang mana tempat untuk bisa bakar sampah yang bisa dibakar, mana plastik yang tidak bisa terurai yang tadi itu jadi bakar sampah. Terus mana sampah yang bisa urai. Jadi ya kalau tong sampah di rumah sudah kecil, kalau plastik tidak cukup, kalau lahan sedikit disuruh bisa gali di situ, yang bisa dibakar buang di situ baru mereka bakar. Provinsi Papua. Selanjutnya kita akan masuk pada persiapan penyerahan secara simbolis sarana prasarana kepada yang pertama. Penyerahan sarana prasarana persampahan yang dipinjam pakaikan kepada Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kepala Distrik Nabire dengan 9 kelurahan. Selanjutnya penyerahan sarana prasarana ekowisata kepada kelompok pengelola hutan adat. Dan yang terakhir, penyerahan secara simbolis bibit tanaman perkebunan kepada perwakilan kelompok tani sebagai perwakilan penerima. Kepada panitia kami persilakan untuk menyediakan penyerahannya. Yang dalam hal ini akan diterima oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Kepada Kepala Dinas kami persilakan. Selanjutnya penyerahan kepada pengelola ekowisata. Kepada perwakilan kami
dipersilakan. Perwakilan dari penerima sarana prasarana ekowisata yang pertama, Taman Wisata Alam Tanjung Borate yang dikelola oleh KTH Wisata Alam Busari dengan Ketua Bapak Immanuel Domen Sayuri. Yang kedua, Taman Wisata Alam Batu Mangga KTH Wisata Alam Karya Mandiri yang diketuai oleh Bapak Yohanes Wanaha. Dan yang ketiga, Taman Wisata Alam Air Terjun Kartini Wisata Alam Kartini 2 yang diketuai oleh Bapak Petrus DG. Orang ini menjadi viral karena mengambil bisa punya bunyi juga sekarang. Kalau bunyi kini gas, gas. Selanjutnya kami mohon dengan hormat kepada Ibu Penjabat Gubernur Provinsi Papua Tengah dengan didampingi oleh PLH Sekda dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk dapat menyerahkan bantuan secara simbolis. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire. Selanjutnya kepada Taman Wisata Alam Tanjung Borate, Batu Mangga 2. Selanjutnya Taman Wisata Alam Tanjung Borate. Satu, dua, tiga. Yang terakhir, 1, 2, 3. Selesai. Kami mohon untuk tetap tinggal di tempat kepada Ibu Pejabat Gubernur. Kita akan melanjutkan dengan penandatanganan berita acara. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, dengan penyerahan sarana prasarana ekowisata kepada para penerima, yaitu Taman Wisata Alam Tanjung Borate, Taman Wisata Alam Batu Mangga, dan juga Taman Wisata Alam Air Terjun Kartini. Saat ini di Nabire kita mempunyai tambahan ada 3 destinasi wisata, 2 pantai ada di bagian timur kota Nabire, dan 1 air terjun ada di Kartini 2. Di kota Nabire. Selanjutnya kepada penerima kami persilahkan untuk dapat kembali di kelompok tani di Kabupaten Nabire. Ini ada durian, durian, mangga, sama. Jadi sebenarnya ini sudah ada di dalam sini, tetapi supaya lebih masif lagi kita tanam. Jadi ini buah apa pohon yang menghasilkan uang.
bukan uang saja, tetapi untuk kesehatan. Ya. Jadi semakin kita makan buah banyak, kalau vitamin C yang baik, anak-anak kita tidak stunting juga. Terus ibu-ibu yang di rumah kita bisa dapatkan vitamin C, ini penting sekali untuk kesehatan manusia. Jadi semoga ini bermanfaat dan bisa bertumbuh lebat dan menghasilkan buah untuk generasi kita ke depan. Kita berikan aplaus bagi para peserta. Penerima pertama yang akan diterima Kepala Kelurahan UIE. Kami mohon dengan hormat Ibu Pejabat Gubernur untuk dapat menyerahkan kunci motor 3 roda pengangkut sampah dari masing-masing kelurahan. 1, 2, 3. Selanjutnya Kelurahan Bumi Wonorejo. Selanjutnya Kepala Kelurahan Sirwin. Selanjutnya Kelurahan Karangtumaritis. Kepada perwakilan dari Kelurahan Karangtumaritis. Selanjutnya perwakilan dari Kelurahan. Bapak Ibu sekalian, inilah perwakilan dari 9 kelurahan yang akan menerima bantuan 3 motor 3 roda untuk membantu dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah. Selanjutnya kita akan menyaksikan penandatanganan berita acara penyerahan sarana prasarana persampahan kepada 9 kelurahan yang ada di distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Selanjutnya Kepala Kelurahan Bumi Wonorejo. Diikuti oleh Kepala Kelurahan Siliwangi. Selanjutnya kami persilakan kepada PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Mohon maaf, selanjutnya Kelurahan Morgo kami persilakan.
Provinsi Papua Tengah. Demikian penandatanganan berita acara. Kita akan melanjutkan dengan sesi foto bersama. 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Mohon izin pimpinan, tangan komando. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Berikutnya salam lestari. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Dan yang terakhir salam 3R. 3R. Salam 3R kita pending dulu. Demikian arahan ada saya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Mohon izin pimpinan. Salam komando. 1, 2. Kita akan melanjutkan dengan pernyataan launching surat edaran Gubernur Papua Tengah nomor 600.4. Dengan mengucap syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, saya pejabat Gubernur Provinsi Papua Tengah mewakili seluruh masyarakat Provinsi Papua Tengah dan pemerintah Provinsi Papua Tengah hari ini Jumat tanggal 8 Maret tahun 2024 bertempat di Aula Kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah. Kami canangkan untuk menggerakkan jajaran dan mengajak seluruh lapisan masyarakat di wilayah Provinsi Papua Tengah 8 kabupaten guna melaksanakan gerakan Jumat Bersih secara rutin tiap minggu, dan kegiatan tersebut agar didokumentasikan melalui sosial media masing-masing sebagai sarana komunikasi, informasi, dan edukasi kepada seluruh masyarakat. Ditetapkan di Nabire pada hari ini tanggal 8 Maret tahun 2024, pejabat Gubernur Provinsi Papua Tengah atas nama para bupati, Dr. Karl Yesus FM. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Pejabat Gubernur Provinsi Papua Tengah yang telah meluncurkan surat edaran tentang Jumat Bersih Lingkungan yang ditandai dengan pemukulan timah.
satu, Tindis. Dijelaskan. Masih kelurahan ini. Sebenarnya ini dia motor 3 roda ini dia pakai ada apa tambahan itu adalah dia bisa hidrolik. On operator. Nanti oke. Jadi kalau sampah sudah ini dia dengan mudah satu helper yang kita akan bantu, dia akan langsung bisa izin. Ya. Bisa langsung. Ya. Jadi ini yang masuk-masukkan, ya. Bahwa ini langsung di rumah-rumah. Ada masuk di rumah-rumah. Ini Pak Ibu ya, Ibu mau lihat. Hidrolik. Jadi otomatis dia. Otomatis naik sendiri, nanti tinggal di kuasnya ini saja. Kalau mau naik tinggal kita tekan ke atas, kalau mau turun tinggal kita belok ke bawah. Ya, biasanya maksimal 1 ton. Jadi dari sini nanti langsung ke TPST baru dibongkar di sana langsung dipilah. Kalau dari rumah sudah dipilah itu tadi. Bento. Ini bagusnya kalau bisa pasang ya. Dan nanti kita pasang lagi. Ini dipelihara. Oh, mana?